Ali Khalil Gosam ini kalau sholat atau di luar sholat, di tahrib atau di luar kota tahrib, ketika mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ketika mengatakan seperti ini mendapat jawaban dari Rasulullah. Kalau nggak dengar dibaca lagi, setiap mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di dalam wa alaikassalam ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah sebuah kedustaan atau kebohongan yang sangat nyata. Karena telah diketahui bersama bahwa setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu orang pun yang bisa berjumpa dengan Nabi atau mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar, bisa mendengar salam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau semisal hal-hal yang semisal dengannya dalam kondisi sadar. Tentu orang yang pertama kali akan disapa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Nyatanya kan tidak. Maka di sini tentu kalau sebagian tokoh mengatakan bahwa bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar setelah beliau wafat, atau ketika mengucapkan salam dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam mereka dalam kondisi sadar tadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka ini adalah sebuah kedustaan, sebuah kebohongan yang disampaikan kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tak henti-hentinya saya akan membongkar apa yang menjadi tuduhan dari Ustadz Salafi Wahabi yang menganggap dustanya ketika ada seseorang mengaku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar, sebagaimana video berikut. Ali Khalil Gosam ini kalau sholat atau di luar sholat, di tahrib atau di luar kota tahrib, ketika mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ketika mengatakan seperti ini mendapat jawaban dari Rasulullah. Kalau nggak dengar dibaca lagi, setiap mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di dalam wa alaikassalam ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah sebuah kedustaan atau kebohongan yang sangat nyata. Karena telah diketahui bersama bahwa setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu orang pun yang bisa berjumpa dengan Nabi atau mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar, bisa mendengar salam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau semisal hal-hal yang semisal dengannya dalam kondisi sadar. Tentu orang yang pertama kali akan disapa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Nyatanya kan tidak. Maka di sini tentu kalau sebagian tokoh mengatakan bahwa bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar setelah beliau wafat, atau ketika mengucapkan salam dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam mereka dalam kondisi sadar tadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka ini adalah sebuah kedustaan, sebuah kebohongan yang disampaikan kepada umat. Tak perlu panjang lebar, videonya sudah jelas dan bisa Anda amati kira-kira siapa yang berdusta dan kemudian siapa yang berbohong. Karena ketika kita berbicara harus ada referensi, ada dalil, ada argumentasi yang perlu disampaikan. Tidak sekedar menggunakan atau modal terjemahan semata wayang. Karena apa? Karena yang sering dilakukan dari Ustadz Salafi Wahabi itu ya termakan doktrin akibat terjemahan. Ada dua redaksi yang perlu saya sampaikan, dan sebagai bentuk pembuktian siapakah yang berdusta atas pernyataan terkait dengan ru'yatun Nabi fil yaqdah, melihat atau bertemu atau berkomunikasi dalam keadaan sadar. Siapakah yang berdusta? Apakah salafi atau malah bukan salafi, atau orang yang dituduh salafi itu yang berdusta? Ada dua redaksi. Yang pertama, redaksi yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Insaf fi Haqiqatil Awliya. Bisa Anda cek sendiri. Anna min karamatil wali an yaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yajtami'u bihi fil yaqadati wa ya'khudhu anhu ma qusima min madhahib wa ma'arif.
bahwa di antara karomah atau amrun khariqun lil adah ya, yang namanya karomah itu amrun khariqun lil adah, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Di antara karomah para wali adalah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sekedar melihat tapi wayajtami'u bihi, dan kemudian berkumpul dengan baginda Nabi fil yaqadati, di dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Wa ya'khudhu anhu maqsima min madzahib wa ma'arif, dan kemudian mengambil dari beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa-apa yang dibagikan berupa pandangan dan kemudian berupa pengetahuan, mazahib ataupun ma'arif. Ini satu redaksi yang disampaikan Al-Imam As-Suyuti. Ini ulama ya, bukan modal terjemahan. As-Suyuti itu punya karya dari tafsirnya ada. Kemudian kitab-kitab yang lain ya, berkaitan dengan gramatika dan kemudian persoalan-persoalan fikih juga ada. Kemudian redaksi yang kedua, ketika berangkatnya dari hadis man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadati wala yatamassalu asyaitanu bi, barang siapa yang melihatku di dalam keadaan tidur, maka dia akan melihatku dalam keadaan sadar, dan setan tidak bisa menyerupai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dijelaskan wahadihil ahadisu tadullu ala jawazi ru'yatihi Shallallahu Alaihi Wasallam fil manam, bahwa hadis ini memberikan indikasi atau menunjukkan atas diperbolehkannya melihat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidur. Wa qad dzakara al-hafidhu fil fathi wan nawawi fi syarhi muslim aqwalan, dan kemudian al-imam al-hafidh al-imam an-nawawi itu menyebutkan ada beberapa qaul mukhtalifatan yang berbeda-beda fi makna qaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti apa yang disabdakan baginda Nabi yang berupa man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadati. Was sahih, ketika berangkatnya dari berbagai perbedaan pendapat, tapi was sahih minha anna maqsudahu anna ru'yatahu fi kulli halatin laisat batilatan wala adghatan bal hiya haqqun fi nafsiha, bahwa hadis ini yang sahih atau maksud dari hadis ini yang sahih, bahwa melihat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fi kulli halatin, di dalam setiap keadaan, tidak menilai dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan tidak tidur atau yang disebutkan dengan dalam posisi sadar, laisat batilatan wala adghatan, bahwa yang namanya ru'yah itu bukan sesuatu yang bersifat kebatilan. Sehingga ketika kita kontekstualkan dan kemudian kita komparasikan dengan apa yang disampaikan Ustadz Salafi Wahabi tadi, ternyata tidak benar ketika mengatakan kedustaan orang yang bertemu, melihat, dan kemudian menjawab salam dalam keadaan sadar. Ternyata tuduhan tersebut salah karena ada referensinya. Tidak menutup kemungkinan dari perbedaan para ulama ya. Perlu digarisbawahi, tidak menutup kemungkinan apa yang menjadi perbedaan para ulama, apalagi secara spesifik membahas hadis ini. Tapi kita kembali kepada poin ketika ada klaim sekaligus tuduhan bahwa ketika ada ulama atau kiai yang menyatakan bertemu dengan baginda Nabi ataupun melihat baginda Nabi dalam keadaan sadar, itu dianggap dusta, dianggap bohong. Ini satu klaim yang salah. Ini satu pernyataan yang tidak benar karena ada referensinya. Dan referensinya ini berdasarkan hadis. Bisa Anda cek sendiri dan kemudian
eh, cara mengaplikasikannya dari hadis itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, wasohih, bahwa fi kulli halatin bisa melihat baginda Nabi, dan kemudian hal itu bukan sesuatu yang batil. Tapi tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan baginda Nabi kalau bukan orang soleh. Jadi seperti itu. Ya, ini sekedar dua hal yang perlu saya sampaikan agar menjadi satu tajribah lah untuk difa atau menanggapi atau menangkal apa yang menjadi tuduhan dari kalangan Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.